Salam Bapak Ibu, saudara-saudari dan para kawula muda. Pada pagi hari ini saya bersama istri saya mengajak kita mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene dengan berpedoman pada pola pembacaan 4M. Karena itu marilah kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dipermuliakanlah namamu Allah kami, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh memasuki hari yang baru ini dalam tuntunan-Mu. Kami hendak memulainya dengan merenungkan firman-Mu. Untuk itu Roh Kudus, mampukan kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini 28 Juni 2023 terambil dari kitab Kejadian pasal 21 ayat 6 dan 7 dengan tema Sarah tertawa. Kejadian 21 ayat 6 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Tiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat menyatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Untuk merenungkan lebih jauh, kita perlu menggali beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, mengapa Sarah tertawa? Sarah tertawa oleh karena berdasarkan Kejadian 21 ayat 6 dan 7, yaitu dia melihat sendiri pembuktian bahwa dia dapat melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham. Pertanyaan yang kedua, apakah Sarah meragukan kuasa Tuhan? Sarah tidak pernah meragukan kuasa Tuhan. Yang dia ragukan adalah kemampuan dirinya, yaitu dia sudah usia tua, dia mandul, atau haidnya sudah mati, dan karena itu dia hanya meragukan kemampuan dirinya. Ya, jadi itu dua pertanyaan yang sudah kita jawab. Nah, tema kita yakni Sarah tertawa. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setahun yang lampau sebelum Sarah melahirkan, memang keluarga Abraham kedatangan tamu ilahi, dan ketika mereka melihat bahwa Abraham memberikan makanan yang spesial kepada mereka, menjamu mereka dengan baik, bahkan merawat mereka oleh karena perjalanan yang berdebu, maka mereka kemudian memberikan janji kepada Abraham bahwa tahun depan Sarah akan melahirkan seorang anak. Nah, ketika Sarah mendengar apa yang disampaikan oleh pribadi ilahi yang bertemu dengan Abraham, itu dia menjadi tertawa. Ia tertawa karena yang tadi disebutkan bahwa ia sudah tua, mana mungkin dia melahirkan. Atau ia mandul, tak pernah melahirkan anak, bagaimana dia bisa melahirkan lagi? Kemudian
usianya yang sudah senja sehingga haidnya sudah mati, bagaimana dia bisa memproduksi seorang anak? Itu yang membuat dia tertawa. Tetapi di balik tertawa itu kita belajar bahwa ada dua hal yang terjadi dalam bagian ini. Yang pertama yakni firman Tuhan kadangkala tidak masuk akal, bahkan ditertawakan. Itu yang dialami oleh Sarah. Dan saya kira kita juga semua, kadangkala kita juga mengalami hal itu ketika kita membaca firman Tuhan atau kita mendengar firman Tuhan tentang janji Tuhan. Kita mulai meragukan. Kita bilang mana mungkin lah, mana Tuhan mau buka jalan untuk kita. Kadangkala itu terbersit dalam pikiran kita. Kalau Sarah dia tertawa, kita mungkin sedikit meragukan kuasa dari firman itu. Jadi kita tidak beda dengan Sarah. Bedanya hanya dia tertawa, kita mungkin mencibir atau kita bilang tidak mungkin terjadi. Tetapi saudara, yang kedua, firman Tuhan itu punya visi di dalam hidup kita. Jadi Allah memberikan visi kepada pribadi ilahi yang datang ke rumah Abraham dan kemudian menyampaikan visi itu kepada keluarga Abraham tentang keturunan. Jadi visi itu dari Allah, bukan dari kita. Oleh karena itu setiap keluarga Kristen mau enggak punya visi yang dari Allah? Misalnya kita punya visi tentang keluarga kita. Kita bilang berdasarkan kitab Mazmur bahwa kita mau hidup rukun atau harmonis. Itu kan berarti visi itu dari Allah, bukan dari diri kita. Karena dasarnya firman Tuhan. Lalu kita mulai cocokkan. Ya, tiap hari berantem, segala macam masalah muncul, persoalan-persoalan timbul, mana mungkin kita bisa harmonis. Nah, itu berarti kita mengukur visi Allah itu berdasarkan kemampuan kita. Tetapi Sarah melihat bahwa pada akhirnya dia tertawa karena benar Tuhan memberikan keturunan. Dibuktikan visi itu setahun kemudian. Jadi mari kita datang kepada Tuhan selalu untuk melihat bahwa kita punya visi yang kadangkala ditertawakan, tidak masuk akal. Tapi kalau itu dari firman Tuhan, jangan pernah meragukan itu. Hasilnya seperti yang dialami oleh Sarah. Tuhan Yesus memampukan kita juga untuk sadar bahwa kita mampu hidup di dalam visi Allah. Maka mujizat akan berlangsung dalam hidup kita. Apakah kita percaya akan mujizat dari Tuhan? Jangan ragu. Dan karena itu bagikanlah firman Tuhan ini kepada sesama, kepada orang-orang yang masih meragukan akan firman Allah, sehingga mereka boleh melihat kemurahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Maka dengan kita membagikan, kita sudah menjadi berkat bagi mereka. Karena itu mari kita jalani di dalam Tuhan kebenaran firman ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah membaca, merenungkan firman Tuhan, dan kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan, sehingga kami dapat juga membagi kepada orang lain.
Berkati semua jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan ini, agar kami boleh kuat, kami boleh punya visi berdasarkan firman Tuhan. Kami yakin Tuhan bersama kami. Berkati keluarga kami semua, berkati seluruh jemaat GKO dimanapun berada. Tuhan pelihara kami satu persatu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.